Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang beranggotakan Asti Juliani NPM 2011-011-031, Muhammad Ilhan Akmal NPM 2011-011-028, dan M. Ibnu Hajar NPM 2051-011-007 akan membahas materi tentang Introduce Knowledge Management. Apa itu manajemen pengetahuan? Peter Drucker tahun 94 mendefinisikan manajemen pengetahuan sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya pengetahuan. Organisasi akan semakin dihargai karena modal intelektual. Contoh dari fakta ini adalah melebarnya kesenjangan antara neraca perusahaan dan perkiraan investor tentang nilai perusahaan. Dikatakan bahwa perusahaan intensif pengetahuan di seluruh dunia bernilai 3 hingga 8 kali lipat dari modal finansial mereka. Selanjutnya ada manfaat manajemen pengetahuan menurut Davenport and Purcell tahun 1998. Yang pertama dapat meningkatkan kompetensi bisnis inti. Yang kedua mempercepat inovasi dan waktu ke pasar. Yang ketiga memberdayakan karyawan. Selanjutnya berinovasi dan memberikan produk berkualitas tinggi. Yang kelima meningkatkan waktu siklus dan pengambilan keputusan. Yang keenam memperkuat komitmen organisasi. Yang ketujuh membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manajemen pengetahuan berkaitan dengan konsep modal intelektual yang dianggap oleh banyak orang sebagai sumber daya perusahaan yang paling berharga. Modal intelektual organisasi mengacu pada jumlah semua gambar sumber daya pengetahuan yang ada dalam aspek di dalam atau di luar organisasi. Nah, Pitt dan Goshal tahun 1998, Niam dan Yaud 2005 mengatakan terdapat 3 jenis modal intelektual. Yang pertama modal manusia atau pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota. Selanjutnya pentingnya manajemen pengetahuan. Yang pertama meningkatkan kompleksitas domain, yang kedua mempercepat volatilitas pasar, yang ketiga kecepatan tanggapan yang diintensifikasi, yang keempat turnover karyawan. Selanjutnya ada sistem manajemen pengetahuan. TI telah memberikan dorongan utama untuk memungkinkan penerapan aplikasi manajemen pengetahuan. Selain itu, karena pembelajaran telah bertambah dari waktu ke waktu di bidang mekanisme sosial dan struktural, seperti pendampingan dan red yang memungkinkan berbagai pengetahuan yang efektif, menjadi mungkin untuk mengembangkan aplikasi manajemen pengetahuan yang memanfaatkan mekanisme yang diingatkan ini dengan menerapkan teknologi canggih. Yang selanjutnya ada isu dalam manajemen pengetahuan. Dalam prakteknya, mengingat ketidakpastian dalam lingkungan bisnis saat ini dan kenyataan PHK, apa yang membuat karyawan merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam inisiatif manajemen pengetahuan, meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk meluncurkan inisiatif manajemen pengetahuan, termasuk desain dan implementasi sistem manajemen pengetahuan, tidak semua implementasi manajemen pengetahuan berhasil. Banyak sistem manajemen pengetahuan yang diterapkan di organisasi telah gagal untuk memungkinkan pekerja pengetahuan membagikan pengetahuan mereka untuk kepentingan organisasinya. Dalam isu ini terdapat contoh kasusnya adalah bahwa manajemen pengetahuan yang efektif bukanlah tentang membuat pilihan antara perangkat lunak dan perangkat basah, ruang kelas versus langsung atau formal versus informal, ataupun juga teknis versus sosial, menurut Stewart tahun 2002. Manajemen pengetahuan yang efektif menggunakan semua opsi yang tersedia untuk karyawan yang termotivasi agar dapat menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan yang efektif bergantung pada pengakuan bahwa semua opsi ini pada dasarnya saling membutuhkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.